Gempar, Erdogan minta Ukraina kembalikan 2 unit pesawat militer Turki di Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sudah tiba di Kiev dalam rangka pertemuan dengan Presiden Ukraina dan juga Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa. Dilansir dari Viva Militer dari kantor berita Ukraina Interfax Ukraine, Erdogan, Guterres, dan Zelensky membahas sejumlah masalah pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah situasi keamanan di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia dan juga proses perdamaian dengan Rusia. Akan tetapi hal menarik adalah Erdogan, orang nomor 1 Turki itu memiliki agenda khusus saat bertemu dengan Zelensky. Erdogan meminta dengan tegas kepada Zelensky untuk mengembalikan pesawat angkut Airbus A400M atas milik Angkatan Bersenjata Turki atau TSK yang ada di Ukraina. Tak ada penjelasan resmi terkait maksud kedatangan 2 pesawat militer itu. Namun kini Erdogan memintanya untuk dikembalikan lagi pada Turki. Hal itu cukup mengejutkan. Ada apa gerangan? Saat ini diketahui 2 unit pesawat angkut A400M milik militer Turki itu diketahui dari foto citra satelit berada di seberang terminal Bandara Boryspil di Ukraina. Gempar, Rusia tawarkan kerjasama dengan produsen drone Turki Bayraktar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan Rusia dan Uni Emirat Arab tertarik bekerja sama dengan Baykar. Baykar merupakan perusahaan yang membuat drone serang Bayraktar dan Akinci yang terkenal handal di medan perang. Beberapa media di Turki melaporkan hal ini pada hari Selasa 26 Juli, mengutip pernyataan Erdogan pada pertemuan pejabat tinggi partai AK malam sebelumnya. Pengungkapan tersebut menimbulkan kegemparan karena Baykar telah mengekspor sekitar 50 drone di Ukraina tahun ini. Saat ini Rusia dan Kiev sedang berperang. Jika kerjasama Rusia dan Turki terwujud di Baykar, maka peta konflik Ukraina bisa berubah. UEA menawarkan membangun pabrik Baykar, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, "Mari bekerja sama," ungkap Erdogan kepada pejabat partai pada Senin menurut CNN Turk. Kabar itu digaungkan oleh outlet lain seperti TGRT dan Haber 7. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkap kecuali bahwa dugaan proposal Putin datang selama pertemuan pekan lalu di Teheran, di mana dia dan Erdogan bertemu dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi untuk membahas proses perdamaian di Suriah dan hal lainnya. Erdogan mengemukakan tawaran itu dalam konteks memuji pencapaian industri militer Turki menjelang perayaan ulang tahun partai yang akan datang pada Agustus. Baykar membuat drone serang Bayraktar TB2 dan Akinci yang dipercaya membantu Azerbaijan mengalahkan Armenia dalam perang Nagorno-Karabakh 2020. Ukraina memesan selusin dari mereka sebelum pecahnya pertempuran dengan Rusia, telah menerima total 50 unit sejak Februari menurut Kementerian Pertahanan di Kiev. Drone TB2 ini juga telah digunakan di Libya dan Suriah, tetapi diduga bernasib kurang baik terhadap pertahanan udara Rusia di Ukraina. Kiev sekarang dilaporkan hanya menyimpan drone itu untuk misi khusus. Baru pekan lalu, CEO Baykar, Haluk Bayraktar, mengatakan kepada CNN bahwa perusahaannya tidak akan pernah menjual drone ke Rusia. Ada hubungan strategis antara Turki dan Ukraina, khususnya di bidang penerbangan dan antariksa. Dia menambahkan Turki mendukung Ukraina dengan teknologi drone bersenjata. Kami tidak mengirimkan atau memasok apapun ke Rusia. Rusia telah menggunakan pesawat pengintai dan drone serang produksi dalam negeri. Awal bulan ini, Amerika Serikat menuduh Moskow ingin membeli ratusan drone serang dari Iran. Teheran membantah klaim itu. Foto Erdogan dengan Putin dicap sebagai tantangan bagi NATO.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyebut foto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini sebagai tantangan bagi NATO. Gambar itu diambil selama pertemuan antara para pemimpin Rusia dan Turki di Iran. Foto tersebut menampilkan 3 presiden dengan tuan rumah Presiden Iran Ebrahim Raisi di tengah berpegangan tangan dan tersenyum. Dalam wawancara dengan Bild yang diterbitkan pada hari Sabtu 23 Juli, Baerbock mencatat gambar ini lebih dari tidak dapat dipahami baginya, terutama dari sudut pandang anggota NATO. Selama menjadi bagian dari aliansi, Turki telah menyimpang dari negara anggota lain dalam memilih sikap netral dalam konflik Ukraina. NATO secara keseluruhan dan resmi menganggap Rusia sebagai ancaman. Fakta bahwa Presiden Turki ada di foto itu adalah satu tantangan secara halus. Menurutnya, foto tersebut membuktikan pentingnya berdiri bersama dengan nilai-nilai mitra yang tidak hanya percaya pada aturan internasional, tetapi juga membela mereka. Karena ada faktor lain yang tidak membela nilai-nilai kita, dan jika ragu-ragu mereka juga ikut-ikutan. Negosiasi trilateral di ibu kota Iran diadakan awal pekan ini sebagai bagian dari apa yang disebut proses perdamaian Astana yang diluncurkan Moskow, Teheran, dan Ankara pada 2017 dengan tujuan mencapai penyelesaian damai untuk konflik di Suriah. Putin juga mengadakan pembicaraan bilateral dengan masing-masing rekannya. Situasi di Ukraina menjadi agenda kedua pertemuan tersebut. Sementara itu, Turki bersama dengan PBB memainkan peran mediator dalam menengahi kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk membuka blokir ekspor biji-bijian dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Perjanjian tersebut yang dijuluki Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai mercusuar harapan, kemungkinan dan kelegaan ditandatangani pada Jumat di Istanbul di hadapan Erdogan.